Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Iwan kita semuanya. Baik, pada malam hari ini kita akan melakukan kembali diskusi antara lintas agama ya, antara Islam dan Kristen. Yang mana tema pada malam ini adalah siapa anti Yesus, apakah Islam atau Kristen. Baik, di sini untuk dari kekristenan itu ada Pak Tom, kemudian Bang Herdi, kemudian Pak Daniel, ya. Kemudian dari Muslim itu ada Bang Zuma, terus Uniripa, terus Bang Kores. Baik. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja saya sampaikan di sini aturan mainnya adalah kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menghujat sesembahan satu dengan yang lain. Kemudian juga tidak boleh menyerang personal. Kemudian kita tidak diperkenankan untuk memaksakan pendapat kita ataupun pemahaman kita, keyakinan kita kepada satu dengan yang lainnya. Artinya di sini kita hanya sebatas memaparkan saja. Baik, saya perjelas lagi untuk diskusi kita pada malam hari ini kita bagi menjadi 3 session, yaitu yang pertama open statement, kemudian session yang kedua itu adalah sanggahan, pemaparan sekaligus nanti memberikan pertanyaan, kemudian session yang terakhir itu adalah closing statement. Nah, kira-kira disepakati nanti untuk session yang kedua itu kira-kira satu putaran berapa menit? 6 menit cukup? Cukup ya untuk satu putaran ya. Baik. Kira-kira berapa putaran yang diperlukan? 6 putaran. Oke, siap-siap. Disepakati ya dari yang Kristen? Sepakat? Iya, boleh. Oke, baik, karena ini juga udah molor waktunya, jadi untuk persingkat kita langsung saja mulai. Silakan untuk Muslim memberikan open statement 6 menit. 6 menit apa 3 menit nih untuk open statement nih? 3 menit. Oke, siap-siap. Silakan untuk yang Muslim. Guru ndak tafadhol dan unik. Baik, suara saya kedengaran ya kan? Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita akan membahas tentang siapakah yang anti terhadap Yesus. Jadi kalau kita memahami ya, kita umat Islam itu tidak bisa dikatakan anti terhadap Yesus, apapun alasannya. Karena Yesus itu diutus bukan untuk kita, bukan untuk non-Yahudi. Tapi Yesus itu menurut pengakuan Yesus di dalam kitabnya teman Kristen, dirinya dengan mulutnya sendiri mengatakan kalau dia itu diutus kepada Bani Israel. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diinformasikan informasi yang senada. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Jadi dia berseru sebagaimana seruan yang ada dalam Al-Quran, bahwa ketika ajakannya itu kepada manusia, maka muatan dan cakupan ajakannya itu hanya bertumbuh kepada kaumnya, yaitu Bani Israel dan Israel. Nah, ini yang menjadi acuan kemudian. Kemudian setelah itu kita memahami, umat Islam memahami bahwa Yesus yang adalah seorang nabi dan rasul datang kepada sebuah kaum di mana kaumnya itu memang dikenal dengan tegar tengkuk. Jadi beliau ditolak, ya. Beliau ditolak, kemudian beliau dihinakan, beliau dinistakan oleh kaumnya itu sendiri. Saya kira begitu. Silakan dilanjut sahabat yang lain. Silakan. Unik, silakan. Unik aja, Oh, 1,5 menit. Baik, langsung aja. Antikristus ini apa sih? Kalau dikatakan antikristus adalah menolak Kristus yang
terjemahan dari Mesias, maka secara percaya diri sih aku sebagai muslimah ya, kita bukan antikristus, kita nggak pernah menolak si Mesias ini, bahkan Mesias untuk Bani Israel ini ditolak sama orang Yahudi, kita malah nerima gitu. Ya makanya kita percaya bahwa salah satunya Mesias atau Al-Masih yang disebut dengan Ibnu Maryam di Al-Quran itu salah satu nabi atau juru selamat. Kalau nanti perspektifnya tentu beda ya, tetap kita terima begitu untuk Bani Israel. Kalau kita bicara tentang antikristus, nanti kita lebih lanjut lagi deh, kita bahas definisinya seperti apa sih pemahamannya dalam ranah teologi Kristen, terus dasarnya apa. Kalau dalam pemahaman bahasa Indonesia yang kita pahami, tentu kami umat Islam tidak bisa dikatakan sebagai antikristus karena kami tidak pernah menolak gitu. Itu dari aku. Terima kasih. Kores lanjut. Iya, antikristus itu berarti orang-orang yang ngomongnya tuh di luar apa yang dikatakan Yesus itu aja sih intinya. Nah, bisa kita lihat apa aja yang di luar dari perkataan Yesus ketika kita sudah terjadi rebutal atau saling bantah-membantah. Intinya Yesus itu sola scriptura. Islam sola scriptura. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kesempatan untuk yang Kristen untuk memberikan open statement selama 3 menit. Silakan, waktu dan tempat. Halo, Bro Daniel, mau duluan? Bang Tom duluan aja. Apa dia? Nah, yang menjadi persoalan kita di sini siapa yang anti Yesus kan begitu. Nah, bisa saja siapa yang anti Kris kan begitu. Sebenarnya ada ayat sih, siapa yang disebut anti Kristus gitu. Karena Yesus ini adalah Kristus. Nah, itu jelas dijelaskan dalam Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti Kristus akan datang. Itu 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi yang tidak mengaku Yesus itu Kristus ya, dan dia datang sebagai manusia, itu yang disebut antikristus. Seperti itu. Mungkin Bro Daniel mau tambahin? Ya, singkat saja saya kutip dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 saja ya. Di situ dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Jadi siapapun yang menolak Yesus itu adalah anak Allah, ya, anak Allah ya. Berarti dia sendiri telah menolak Allah, karena anak Allah di sini dikatakan dia adalah Allah yang benar. Itu aja. Nah, Bang Herdi. Bro Herdi mau ini? Silakan Bang Tom. Ya, yang menjadi masalah sekarang waktunya udah habis kan? Udah habis ya? Masih? Oke, waktunya sudah habis. Baik, demikian tadi kita dengarkan open statement dari Kristen. Sebelum mau saya 2 menit atau langsung 6 menit? Ya, ini saya tanya dulu ke pihak Muslim, mau dibagi 22 menit atau langsung disetting 6 menit? Yang Muslim? Aku ikut aja. 6 menit dulu aja. Oh, langsung 6 menit ya? Enggak Ya. dibagi 22, enggak? Oke, siap, Ya, siap. repot soalnya. Nanti kasihan moderator. Oke. Moderator lagi apa? Timer. Oke, silakan disetting 6 menit. Oke, waktu dan kesempatan silakan kepada pihak Muslim untuk memberikan. Kita masuk ke season kedua ya untuk putaran pertama. Silakan dari pihak Muslim. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai antikristus, ya seperti yang diterangkan oleh sahabat kita tadi, antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19 itu nyata itu disebutkan di situ.
Jadi umat Islam itu bersih dari tuduhan antikristus. Karena antikristus itu menurut Yesus berasal dari tengah-tengah dia dan tidak bersungguh-sungguh menjadi pengikut atau bagian daripada Yesus. Kalau tidak bersungguh-sungguh berarti hanya berpura-pura. Kalau berpura-pura berarti hanya nyamar-nyamar. Tapi karena kepura-puraan tetap saja menjadikan mulutnya itu menjajakan nama Yesus. Itulah antikristus itu. Antikristus itu adalah orang yang kemudian seperti yang diterangkan oleh sahabat kita, ya, dia itu berkata Yesus itu adalah Mesias, tetapi pada prinsip keyakinannya tidak menjadikan Yesus itu sebagai acuan. Dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus yang adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, menyangkal Bapa artinya menolak ajaran Bapa, menolak ketauhidan Bapa, menolak bahwa Bapa itu satu-satunya pencipta. Menolak Anak berarti menolak bahwa Anak ini adalah utusan Tuhan, utusan Sang Bapa. Tapi mengajarkan Anak ini adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia. Itulah mereka yang menolak Bapa. Siapa yang menolak Bapa? Yang menganggap Anak adalah Bapa itu sendiri. Siapa yang menolak Anak? Adalah yang menganggap Anak adalah Bapa itu sendiri. Itu jelas. Jadi antikristus itu sudah nyata dan tidak perlu lagi ragukan. Silakan sahabat yang lain. Unik. Teman yang lain, sangat. Ya udah Uni oke. Jadi kalau kita bicara tentang antikristus seperti yang mau Suaranya Kecil. kecil nih. Suaranya kecil. halo masih kecil. Masih. Halo. Nah, jelas. Sip. Jadi kalau kita bicara tentang antikristus, kan saya bilang tadi definisi antikristus ini apa? Bang Zuma udah bilang bahwasanya umat Islam itu bersih dari tuduhan itu karena kami tidak anti terhadap Mesias itu. Kalau kita bicara Kristus kan itu terjemahan dari kata Mesias kan. Kita nggak anti dengan adanya Mesias untuk Bani Israel, kita nggak anti kok. Nah, bahkan kalau kita merujuk ya, karena kita bahas tentang Yesus, otomatis literatur yang kita bisa temukan ada di dalam kitab sucinya teman-teman Kristen dong, ya dong. Nah, di dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 kan disebutin di situ. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, emang umat Islam tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia, paling manusia deh anggapan orang Islam. Nah, berarti menurut dalil-dalil dalam Bible pun kami tuh bersih gitu. Silakan Kores. Ya, ini sebenarnya topiknya jadi satu arah ya. Kekristenan mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk anti sola scriptura. Kalau menyatakan antikristus itu datang dari luar kekristenan, diterima saja. Antikristus itu datang dari kekristenan sendiri gitu. Makanya ini yang ironis tuh begini, my brethren. Kalian itu tercipta, tapi kalian nanti ujung-ujungnya yang membuat kerusakan di muka bumi. Coba kalau kekristenan nggak ada itu antikristus, ya kan? Anti itu ada karena Kristusnya ada duluan. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kekristenan itu nggak ada. Bikin susah soalnya. Ini antikristus ini merepotkan bagi manusia-manusia di bumi yang memang logikanya berjalan. Iyalah, bayangin aja ini antikristus ngapain coba? Menyesatkan, mengacak-ngacak gitu. Lalu kemudian membuat dunia makin dekat kepada kiamat. Si antikristus ini coba. Aneh. Aturan agama itu membuat dunia jadi tentram dan damai dan membawa ke jalan yang kebenaran. Ini kok malah diacak-acak ujung-ujungnya. Kalau misalnya antikristus keluar di luar kekristenan, bagus gitu. Jadi kekristenan ada tuh sebagai pahlawan. Lah ini datangnya dari kekristenan sendiri coba. Ini bikin susah kita yang hidup di dunia. Untungnya ada Islam, agama evaluator yang menjelaskan segala sesuatu dengan jelas. Contohnya bagaimana penyimpangan-penyimpangan dari kaum-kaum terdahulu ini diluruskan gitu. Dengan apa? Dengan pemahaman logika, afala taqilun, dan juga dengan hukum-hukum syariat Islam yang masih digunakan di dalam banyak negara yang menyebabkan ini benih-benih embrio-embrio antikristus ini yang mencoba mendolimi manusia terhalangi, terlindungi
Karena ada hukum. Barang siapa orang-orang yang mencoba dolim, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman, baik itu had maupun tazir, baik di dunia maupun di akhirat. Untung ada Islam. Coba bayangin kalau nggak ada Islam, parah. Pembunuh bisa kabur, gitu loh. LGBT bakal merebak di Indonesia, gitu loh. Ini kan kelakuan-kelakuan antikristus yang kayak begini-begini, ya nggak? Iya banget. Maka dari itu, once again, thanks to Islam, agama yang dibawakan oleh Nabi rahmatan lil alamin atau kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Masya Allah. Thank you moderator. Oke. Demikian tadi ya untuk session kedua putaran pertama dari pihak Muslim. Saya ingatkan kembali ya untuk tema kita pada malam hari ini sebelum saya lempar ke Kristen. Siapakah yang anti Yesus? Apakah Islam atau Kristen? Jadi itu. Nah kemudian saya tanya dulu nih yang pihak Kristen, apakah mau dibagi 22 menit atau langsung 6 menit? Yang Kristen? Langsung aja 6 menit. Oh langsung 6 menit ya? Oke, langsung 6 menit. Siap. Uniripa, mohon nanti di ini lagi, soalnya agak kecil tadi suaranya Uniripa. Ini gimana? Tes. Nah itu lumayan. Sip. Oke, udah siap. 6 menit ya. Oke, silakan timernya di ini. Oke, silakan pihak Kristen. Iya, yang jadi persoalan sekarang kan konsep Muslim tentang Kristus itu apa, belum dipaparkan kan. Nah itu nanti kita minta tolong dipaparkan dari konsep Quran atau hadis atau apa gitu ya, dari literatur Islam. Apakah memang di dalam Islam ada membicarakan tentang konsep istilah Kristus ini? Ya, jangan sampai merasa pahlawan kesiangan mengatakan Islam itu yang korektor gitu ya tadi dibilangnya dan sebagainya, tetapi tidak ada saya lihat pemaparan tentang Kristus dari sisi baik dari sisi kitab suci Quran maupun hadis dan sebagainya, literatur Islam. Itu yang kita minta. Jadi ketika berbicara kita butuh datanya. Kalau mau lihat dari Alkitab ya podo wae. Nah, penjelasan dari Alkitab yang tidak percaya Kristus datang sebagai manusia. Nah, kenapa dikatakan Kristus datang? Kristus itu kan yang diurapi. Siapa yang diurapi? Ya, Yesus, namanya Yesus kan. Nah, Yesus itu dari nama Yesus itu kan artinya adalah Yahweh Juru Selamat. Nah, siapa yang hadir sebagai Yahweh Juru Selamat ke dunia ini? Itulah yang diurapi itu. Namanya Yesus Kristus. Itulah makanya Yesus Kristus gitu ya. Jadi nama Yesus itu diikutin dengan gelarnya sebagai Kristus. Dia siapa? Ya Yotevave itu kan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Itu yang hadir ke dunia dalam rupa manusia. Makanya dikatakan yang tidak mengakui bahwa dia hadir ke dunia dalam rupa manusia, itu loh maksudnya loh. Itulah yang disebut antikristus. Kalau dibilang hanya manusia saja, manusia tok, sebatas manusia tok saja, ya apa yang diantikan kan gitu. Silakan Bro Daniel dulu. Mungkin nanti saya tambahkan. Iya. Jadi kalau kita mengacu pada 1 Yohanes 2 tadi dari ayat 18 itu kan, bahwa betul orang-orang yang menolak Yesus ini bukan menolak dia sebagai nabi, ini bukan itu, tetapi menolak dia sebagai juru selamat. Nah, kita lihat apakah Islam menolak Yesus sebagai juru selamat atau tidak. Itu yang menjadi poin, karena kita berdiskusi kan, Islam Kristen. Jadi titik poinnya di situ kita pertanyakan. Sedangkan di Alkitab jelas bahwa kalau kita baca sampai ayat berapa ya, ayat 25, di situ dikatakan bahwa inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi di dalam juru selamat itu ya ada hidup yang kekal karena dialah yang menyelamatkan. Kalau juru selamat tentu kita tahu ya,
di perjanjian lama itu Yesaya 43 ayat 11 itu tidak ada juru selamat yang lain selain Yod-Heh-Vav-He itu. Jadi yang memberikan hidup yang kekal pun itu adalah Yod-Heh-Vav-He itu. Nah, orang yang menolak dia sebagai juru selamat dan Mesias itu sendiri, itulah antikris sebenarnya. Karena apa? Dia menolak keselamatan itu. Kalau dia menolak keselamatan itu, dia menolak hidup yang kekal itu, berarti dialah antikris. Nah, kita tanya, ya, apakah Muslim mengakui Yesus itu menebus manusia, ya, yang akan mati di atas kayu salib itu? Muslim tentu tidak mengakui Yesus itu disalibkan. Jadi berarti Yesus itu tidak menjadi juru selamat bagi Muslim. Berarti kesimpulan sederhananya, Muslim menolak juru selamat dan menolak Kristus, karena Kristus itu datang untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, dari kematian, ya, karena dosa. Jadi itu garis besarnya itu. Silakan Bang Herdi kalau mau ditambahkan, saya singkat aja itu. Bang Tom, Bang Herdi. Iya, jadi apa konsep di dalam Islam sendiri tentang Kristus itu? Mohon ditampilkan ayatnya atau hadisnya supaya kita tahu nih apakah yang ditampilkan oleh ajaran Islam sendiri itu anti Kristus apa bukan, kan begitu. Jadi harus kita lihat dari sisi situ. Nah, kita minta tolong ditampilkan dulu apa pengertiannya. Nah, kalau kita jelas bahwa Mesias itu, Yesus itu bergelar Kristus, dia adalah juru selamat. Nah, siapa juru selamat? Allah itu satu-satunya juru selamat. Nah, dia datang dalam rupa manusia. Gitu. Jadi yang menolak dia datang dalam rupa manusia itu yang disebut antikristus. Itu pemahaman Kristen. Gitu. Iya. Jadi harus dipahami itu. Jadi kalau misalnya umat di dalam Quran atau hadis dikatakan, oh iya memang Yesus itu Allah, dia juru selamat. Nah udah, berarti kita sejalan kan antikris kan gitu. Tetapi kalau berbeda dengan itu ya. Baik, waktunya sudah habis. Baik, sebelum saya lempar ke pihak Muslim, jadi sedikit yang ingin saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh pihak Kristen. Yang pertama poinnya adalah pihak Kristen meminta kepada untuk pihak Muslim untuk memaparkan tentang Kristus itu sendiri, kemudian juga tadi memintakan untuk ditampilkan datanya. Kemudian poin yang kedua itu adalah tadi ada penyampaian dari Bang Daniel bahwa yang menolak juru selamat itulah yang dimaksud dengan antikristus. Silakan yang pihak Muslim untuk memberikan sanggahan sekaligus memberikan penjelasan. Silakan. Akuk dulu. Ya, Gurunda ya, Unik Riva ya. Ya, silakan. Nah, gini loh Brother Tom dan Brother Daniel. Ini Kristus ini kan Yunani punya gitu. Yang dimana diadopsi oleh kekristenan. Islam tuh nggak main yang begitu. Enggak, makanya dari awal gue bilang ini tuh satu arah. Ini susahnya bakal di kalian gitu. Karena balik lagi 2 Yohanes 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 nomor 8. 1 Yohanes 2 nomor 8 kan dibilang mereka keluar dari antara kita dar. Kebenarannya begitu, datangnya dari kalian. Jadi nggak ada hubungannya sangkut paut sama Islam. Islam hanya ngeberesin sesuatu yang kalian tidak siram gitu loh. Ini kan semua perkaranya di kalian semua gitu. Kristus. Ada Yahudi mengenal Kristus? Enggak mengenal Kristus. Kristus ini kan akar katanya Kristos ya, Kristos itu artinya mengurapi berhala gitu loh. Kristos itu artinya. Sedangkan Mesiahnya Yahudi ini itu adalah orang-orang yang diurapi dengan minyak urapan kudus. Itu ada di Bilangan 22 dan takarannya pun ada. Yesus kan diurapinya pakai apa? Minyak nardos, udah beda sendiri. Beda sendiri kayak gini kok mau dicocomologiin ke Islam, apalagi ke Yahudi. Jauh, gak bisa begitu gitu. Berikut di dalam Islam juga Al-Masih mengusap
Dajjal pun Al-Masih. Kenapa? Karena matanya terhapus. Simpel dalam Islam. Maka dari itu, nggak bisa kalian tuduhkan ke orang luar. Diterima ini loh. Gue bilang juga gue tuh sola scriptura. Yang anti Kristus itu adalah orang-orang yang anti sola scriptura. Udah tertulis di sini dari antara mereka kok, dari saudara-saudara kalian sendiri kok, dituduhinya ke Islam. Apa pula maunya? Udahlah, nggak usah drama. Dibilangin Islam itu membersihkan apa yang belum kalian siram. Silahkan Gurunda dan Unik. Aku. Jadi kalau kita bicara tentang Kristus, kan tadi Kores udah bilang ya bahwa kami nggak ada kata Kristus di Al-Quran karena Al-Quran kami pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Yunani. Jangan dipaksa harus sama dong. Nah, definisinya juga kalian jangan maksain juga bahwa Kristus itu kan kalian yang bilang Kristus itu artinya Tuhan. Kan Kristus sendiri kan terjemahan dari Mesias. Emang ada orang Yahudi bilang Mesias itu adalah Tuhan? Kan Mosia atau Mesias itu kan banyak orang-orang yang di PL, yang diurapi dan dianggap sebagai Mosia. Apa mereka Tuhan? Nah, definisi ini kan dari kalian sebagai teman-teman Kristen. Jadi nggak bisa dipaksain sama dong. Beda dong gitu definisi Mesias. Jangan dengan kami, dengan Yahudi kalian debat dulu deh makna Mesias atau Mesias itu. Nah kemudian kan tadi simpel banget itu arti dari antikristus itu adalah mereka yang menolak. Nah kami kan tidak pernah menolak bahwa Yesus itu adalah juru selamat Bani Israel. Tidak pernah tolak, bahkan tidak beriman kami kalau kami tolak bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah juru selamat buat Bani Israel. Dosa kami, nggak beriman kami loh. Jadi antinya di mana kami kalau dibilang kami ini antikristus? Tapi tidak menuhankan Yesus, iya, karena memang orang Yahudi pun nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, jangan sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja enggak gitu kan. Nah jadi itu dulu deh, jangan paradigma kita emang beda, tapi definisikan dulu nih, menurut kalian Mesias adalah Tuhan itu dasarnya dari apa gitu, karena Mesias itu kan diterjemahkan menjadi Kristus, lah emang sejak kapan Kristus itu adalah Tuhan, kan begitu tuh, dijelaskan dulu juga itu. Kalau dalam Al-Quran banyak, antikristus itu apa, kalau kita bandingkan adalah orang-orang fasik, orang sesat, ya nggak perlu pakai kata Kristus kali, karena kami kitabnya kan bukan pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Arab gitu. Oke lanjut Bang Zuma. Oke, baik. Jadi di Al-Quran itu sampai juga ditiru ya di dalam pengabaran tentang oknum yang dituhankan oleh teman Kristen, yaitu Al-Masih. Baru-baru ini diperingati Al-Masih, bukan Kristus. Jadi Al-Masih itu padanan katanya dalam bahasa Ibrani itu adalah Mesias, atau dalam akar kata bahasa Arabnya adalah Masaha. Masaha ini diartikan mengusap atau membelai, atau kalau kita masuk ke dalam konsep Yudaism, diurapin. Nah, yang diurapin ini apa? Manusia. Berarti Al-Masih, putra Maryam, adalah laki-laki dari seorang wanita bernama Maryam yang diurapin atau yang mengusap atau yang membelai. Kenapa dikatakan mengusap? Karena dia menyembuhkan dengan cara seperti itu. Nah, artinya bahwa Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang diurapi oleh Tuhan lalu kemudian dituhankan, berarti orang itu adalah orang yang anti terhadap Tuhannya yang diurapin dan anti terhadap yang diurapin. Dalam arti kata anti terhadap Bapa, anti terhadap anak. Karena Bapa tidak mungkin adalah anak, anak tidak mungkin adalah Bapa. Karena itulah kemudian ketika kita mengambil data atau dalil atau pemahaman yang sederhana, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Umat Islam mana yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Semua umat manusia yang beragama Islam pasti mengimani dengan seyakin-yakinnya Yesus itu datang sebagai manusia, dia tidak datang sebagai tumbuhan ataupun hewan, lebih-lebih tidak datang sebagai Tuhan, tapi dia datang sebagai manusia. Antikristus mulutnya mengatakan Yesus itu manusia, tapi dalam konsep kehidupannya, keyakinannya, agamanya mengajarkan anak Maria itu adalah Tuhan, bahkan dengan berani dia mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Berarti yang lahir ini mulutnya mengatakan manusia, tapi konsep keagamaannya jelas mengimani dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah ini yang dikatakan antikristus. Waktu habis. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Nah, demikian tadi sanggahan sekaligus pemaparan dari pihak Muslim. Sebelum saya lempar ke pihak Kristen, saya ingin konfirmasi dulu kepada Bu Yana. Mungkin ingin menggantikan Bang Herdi. Bu Yana. Ya.
apakah siap untuk menggantikan Bang Herdi? Jadi pas dengan Oh enggak, 3-3. membosankan diskusinya, biar yang lain aja. Diam dulu Moni, diam. Oh ya udah kalau gitu. Oke, siap. Berarti 2 ya dari Kristen. Nggak apa. Silakan kepada pihak Kristen untuk memberikan sanggahan sekaligus pemaparan. Iya, jadi saya sampai sekarang berapa kali berdebat dengan kawan-kawan Muslim tidak pernah tegas konsepnya sendiri bagaimana tentang Mesias itu kan, hanya mengusap gitu. Ya, tetapi ya syukur juga ya sudah dikatakan bahwa dari narasumber Muslim tadi mengatakan bahwa Islam itu mengakui bahwa ya datang sebagai manusia gitu, menerima sebagai manusia. Nah gini. Jadi kalau dia datang sebagai manusia, berarti awalnya dia bukan manusia, kan begitu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Secara ontologis siapa sih dia sehingga dia datang harus diakui bahwa dia datang sebagai manusia. Kan nggak mungkin kalau dia datang dia manusia, datang sebagai manusia, namanya juga manusia. Nah tetapi kenapa menerima teks itu? Kalau menerima teks itu berarti ya secara asal muasalnya dia pada dasarnya, pada hakikatnya dia bukan manusia, tetapi dia datang dalam rupa manusia. Itu kalau membaca yang dengan benar. Nah, tetapi pengakuan apakah ini pengakuan terburu-buru atau tidak? Karena saya tidak melihat satu ayat pun dari Quran ditampilkan atau hadis. Ya, tidak melihat itu. Jadi konsep Kristus di dalam Islam itu kabur. Tidak bisa mereview konsep Kristus di dalam Kristen karena tidak ada penjelasan ini sampai detik ini saya dapat dari kawan-kawan Muslim. Bagaimana bisa mau mereview atau membenarkan pandangan Kristen? Nggak ada sama sekali pemaparan yang jelas, kan begitu. Hanya sekedar mengusap, mengurapi gitu. Nah, coba kita lihat di dalam dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Kalau konsep Kristen kan itu jelas itu. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gitu ya. Jadi Yesus itu datang ke dunia ya mengambil rupa manusia, daging ya. Itu kata manusia di situ dikatakan sarke, berarti dia menekankan jasmaniahnya. Tetapi dia adalah sang firman itu yang datang ke dalam rupa manusia. Nah, kalau Islam mungkin di dalam Quran, hadis atau tafsir dan sebagainya tidak bisa menjelaskan konsep Kristus itu seperti apa, datangnya dari mana, awalnya apa, terus tiba-tiba muncul sebagai manusia, terus menerima sebagai manusia, ya tidak bisa mereview atau memprotes ajaran Kristen, tidak bisa. Begitu kira-kira. Silakan Bro Daniel. Iya, jadi kita baca ini ayat yang tadi teman-teman kutip ya, teman-teman Muslim kutip. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, jadi di sini tadi teman-teman bilang antikris itu dari antara orang Kristen sendiri. Memang betul pada masa itu kan Muhammad belum hadir. Jadi orang-orang pada saat itu memang yang menyangkal Yesus itu adalah selamat, memang mereka ada sebagian yang dari golongan ini ya, murid-murid gitu, bukan murid-murid langsung, tetapi orang-orang yang diberitakan Injil, tetapi mereka menolak. Nah, orang-orang ini mereka menyebar gitu, dan di situ dikatakan mereka pergi ke seluruh dunia untuk apa tadi? Untuk menyesatkan. Jadi saya mau tanya nih, apakah Islam ini Arab ya, tanah di mana Muhammad ada, apakah merupakan pengaruh dari pengajaran-pengajaran antikristus ini? Karena di sini dikatakan mereka itu pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang.
Nah, pada mulanya mereka dari lingkaran kecil ini, tetapi kan mereka tidak bertahan karena ditolak oleh para rasul, sehingga mereka menyesatkan orang di luar. Nah, saya boleh pastikan bahwa pengajaran Nabi Muhammad terkontaminasi ajaran antikris ini karena dia menolak penyaliban Tuhan Yesus gitu, Yesus Kristus. Jadi dapat dipastikan bahwa penyesat-penyesat yang pergi ke seluruh dunia ini telah mempengaruhi ajaran-ajaran di tanah Arab sekitar abad 67 itu ya. Itu dapat dipastikan dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, di mana menolak Yesus salib, ya, menolak Yesus yang menderita di salib digantikan oleh orang lain. Ya itu aja Bang Tom, mungkin mau ditambahkan silakan. Ya, intinya kalau konsep Kristus sendiri tidak ada di dalam Islam, bagaimana dia mereview ajaran Kristen, ya. Jelas ajaran Kristen itu yang menolak Kristus datang sebagai manusia, artinya dia bukan manusia, gitu loh. Tetapi ketika dia hadir ke dunia, dia mengambil rupa manusia. Nah itu makanya tadi dikatakan menjadi daging, sarken. Dia memiliki tubuh jasmania, seperti itu. Waktu habis. Oke, waktunya sudah habis. Demikian tadi pemaparan Bentar, Bang Deddy. sekaligus. Bang Ya, Deddy, ditambahkan aja kalau nggak ada Kristen satu lagi, aku mundur biar Bang Zuma sama Kores aja. Kalau ada satu lagi, aku tetap ada gitu. oh gitu. Jadi dari Muslim Biar 2 fair. orang. Oke, siap. Baik, demikian tadi sanggahan sekaligus pemaparan dari pihak Kristen. Saya ingatkan kembali bahwa tema kita pada malam hari ini adalah siapakah yang anti Yesus, Islam ataukah Kristen? Nah, baik dari pihak Muslim berarti 2 orang ya, Bang Zuma dan Bang Kores. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Hayo Oke. loh. Ayo Silakan deh, loh. silakan. Muslim nih. Aku mau share screen. Silakan. Entar dulu, ini belum masuk. Oi. Makasih Uni Rifa, adik yang cantik. Kalau Tunggu ya. udah saya screen Kok informasi ya, biar jalan waktunya. Belum bisa masuk bentar. Atau gini Bang Kores, apa mau dibagi 3 menit Bang Kores waktunya? Iya boleh. Oke, untuk ini timer kita bagi aja 3 menit. Bang Kores 3 menit, Bang Zuma 3 menit. Jangan dulu. Oke, siap. Hayo loh. Ini senapan serbu Kores sudah masuk loh. Hayo loh. Jangan dulu dijalankan waktunya. Aku share Bang screen. Kores, nanti dulu waktunya jangan dijalankan. Bang Kores mau share screen. Belum ya? Nanti untuk timernya mohon diingatkan nanti pada saat Bang Kores share screen kan nggak muncul, nanti tolong diingatkan kalau waktunya sudah habis. Saya dulu deh, kalau masih nunggu. Enggak, ini udah kok. Cuma kok nggak bisa. Oke, sip. Masih. Kayak kita share screen. Ini udah keluar sini, kita ke sini sekarang. Nah, ini di hukum online dijelaskan, maaf salah. Oke, sudah siap Bang Kores? Sudah siap? Ya, yuk gas. Kalau sudah siap kita jalankan waktunya. Oke, Sebentar dulu. jalan. Sebentar dulu. Nah, bisa dilihat di sini ya, di sini. Jalan waktu. Ya, thank you. Nah, di sini ini adalah Suetonius on Christians. Jadi sejarah awal-awal kekristenan di dalam literasi Romawi. Ya, gitu. Perhatikan. Ini ada nama orang. Nama orangnya tuh misalnya pertama kita Nero ya. Nero. Nah, di sini nih dibahas nih. Ini namanya dulu apa nih? Namanya dulu apa? Kita buka di sini. Nah, namanya dulu Kresto. Jadi bukan Kristos ya. Kresto namanya dulu. Gitu.
Nah, Kresto itu apa sih? Kita lihat ke bawah lagi. Nah, nanti di Claudius juga disebutnya Kristus. Jadi bukan Kristos, bukan gitu. Maka dari itu, kebiasaan kekristenan adalah mengambil definisi dari agama-agama lain atau budaya lain, lalu diperkosa sebagaimana mungkin itu si kata-katanya, dirubah definisinya, gitu. Jadi ini namanya Kresto. Kresto artinya apa sih? Kita buka aja ke sini, ke Bible Study Tool nih, Kristos tuh. Artinya itu sebenarnya fit for use, useful. Artinya itu sebenarnya cuma gitu doang, berguna, gitu. Nggak mengurapi. Makanya seperti yang gue bilang di awal, my brethren, kalian itu senengnya memperkosa kata-kata dari budaya-budaya orang lain, gitu. Ini tadi yang gua maksud tuh ini Kristos tuh ini, gitu. Dari Kristos jadi Kristus, gitu kan? Dimana Kristus ini nggak dikenal oleh Yahudi apalagi Islam. Balik lagi, jangan maksa Islam mesti ngikutin ada kata Kristos. Kristos itu cuma Yunani dan Kristen yang punya. Perhatiin ini, Kristos itu yang punya cuma Yunani dan juga Kristen. Islam Yahudi tidak mengenal itu. Apalagi Islam, kita mengevaluasi yang ada itu Al-Masih. Kenapa? Karena mujizat Nabi Isa alaihissalam adalah dengan cara mengusap, selalu menyentuh. Gitu loh. Ini kebenarannya begini. Dar. Selamat datang di kebenaran, my brethren, gitu. Jadi jangan maksa-maksa lah. Kalau misalnya pengen dirubah ya ke Yunani ngomongnya, jangan ke kami. Gitu. Terus sekarang kita buka lagi 1 Yohanes 2. Nih, misalnya kita lihat 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Kita di sini. 30 detik. Ya, nah ini di angka yang 10 ya. Mana nih? Antara. Nah, di sini. Memang mereka berasal dari antara kita, dari antara kalian, bukan dari luar Kristen. Anti-Kristus yang kalian sembah-sembah ini. Sola Scriptura dong. Itu saja sudah. Thank you. Waktu habis. Baik, silakan Bang Zuma. Oke, jadi kalau berbicara mengenai Al-Masih dalam Al-Quran itu sudah jelas. Tunggu. Sebentar Bang Zuma. Waktunya ditampilkan lagi. Iya. Oke, lanjut. Iya. Jadi Al-Masih itu jelas dalam Al-Quran dia seorang nabi. Dia manusia yang dilahirkan tanpa ayah. Itulah Al-Masih. Qala inni abdullah, dia hamba Allah, atani al-kitab, yang kemudian diajarkan pengajaran hikmah, wa ja'alani nabiyan, yang kemudian menjadi nabi bagi Bani Israel. Itulah Al-Masih. Sama seperti Kristus, apa yang Anda urai tentang Kristus? Kristus itu hanya sebatas daripada pemahaman orang yang diurapin. Dah, selesai. Tidak ada itu Kristus adalah Tuhan, datang dalam rupa manusia yang ada. Kristus, kalau diambil dari Mesia, berarti Mesia, orang yang diurapi oleh Tuhan. Sudah selesai. Jadi, jangan diembel-embelin. Ya, jangan diembel-embelin. Al-Quran menjelaskan tentang Al-Masih itu tidak bisa diragukan oleh kami umat Islam. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah perkataan Allah, keinginan Allah, ide Allah, sehingga dia ada nuzul menjadi manusia. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada yang muluk-muluk terhadap Yesus itu. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ismuhu Masihu Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia termasuk orang-orang yang dimuliakan, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itulah Al-Masih itu. Jadi nggak lebay-lebay bahwa dia adalah Tuhan, datang dalam rupa manusia. Nggak ada konsep itu. Nah, antikristus kalau Anda cari, jangan cari di tempat lain. Antikristus itu ada di tengah-tengah pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang menjadi antikristus melahirkan kalian. Bani Israel yang tidak anti Yesus tetap menjadi praktisi Yahudi. Mereka tetap menjalankan hukum Taurat, menjalankan Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mau hidup, jalankan ketetapanku, setia menjalankan aturanku, dan hidup dengan setia menjalankan perintah-perintahku. Itu adalah pengikut Yesus. Yang anti Yesus, yang pura-pura menjadi pengikut. Siapa mereka? Baca Efesus 2. Itulah mereka.
Nah, sehingga ketika Anda mencari antikristus di luar dari golongan umatnya Yesus, itu tidak akan mungkin, di luar daripada agama kalian, itu tidak mungkin. Kenapa? Yesus mengatakan dia utusan Allah. Islam mengaminkan. Yesus mengatakan dia diutus kepada Bani Israel. Islam mengaminkan. Yesus mengajarkan dia menerima firman dari Allah. Islam mengaminkan. Dia utusan, dia hamba, dia adalah makhluk ciptaan. Dan itu pengakuan Yesus. Kami aminkan. Yang anti adalah Yesus mengaku engkau satu-satunya Allah yang benar. Kristen tolak. Aku adalah utusanmu. Kristen tolak. Jadi apa yang menjadi antikristus itu ada di kubu kalian. Kristen sama dengan antikristus. Pakam-pakam. Tidak ada tawar-tawar menawar. Silakan. Baik, waktu habis. Sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu untuk pihak Kristen, apakah ingin dibagi 3 menit atau langsung dijadikan 6 menit? Pihak Kristen? Langsung aja 6 menit. Oh, langsung 6 menit ya. Oke. Oke, sip. Silakan, Pak. Silakan Bro Daniel duluan. Ya, mungkin saya perlu buka nubuatan ini ya. Ya. Waktunya di post dulu ya. Oke. Oke. Sudah, Pak? Oke, Udah, silakan 547. dijalankan. Ya. Mesias yang akan datang. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk menyiapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Ya, ini jelasnya mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal ya, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi manusia atau mengurapi apa nih? Yang Maha Kudus ya. Ya, jadi ini jelas ya, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Jadi penggenapan akan nubuatan apa? Yesaya menuliskan bahwa Allahmu sendiri yang akan datang. Jadi yang mengurapi yang Maha Kudus, untuk mengurapi yang Maha Kudus. Di sini lanjut dengan dikatakan bahwa Mesias ya akan datang sebagai manusia, seorang yang diurapi. Jadi ini adalah nubuatan yang menuliskan bahwa Allah sendiri ketika dia datang ke dalam dunia, dia sendirilah yang diurapi gitu. Karena dia akan mengerjakan misi penyelamatan. Sehingga dia digelari dengan gelar juru selamat itu. Nah, tidak ada orang yang bergelar juru selamat. Hanya Tuhan sendiri. Juru selamat yang menyelamatkan dari dosa ya, ini jelas ya. Ayat 24, mengakhiri dosa. Tidak ada yang mengakhiri dosa. Hanya Tuhan saja. Jadi jelas, siapa yang menolak bahwa Yesus yang menyelamatkan manusia dari maut karena dosa, itulah antikristus yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu adalah ajaran-ajaran antikristus yang telah menyebar keluar. Kan pada mulanya mereka masih di dalam lingkaran murid-murid ini. Tetapi mereka tertolak karena apa? Karena dari surat-surat Yohanes ini, mereka akhirnya tidak bisa bertahan di dalam kalangan ya jemaat, sehingga mereka memilih untuk keluar lalu mengajarkan ajaran sesat itu. Nah, orang-orang yang akhirnya korban dari ajaran sesat-sesat ini adalah orang-orang 3 yang menit lagi. ajarannya sama ya, menolak tentang penyelamatan itu. Jadi orang yang tidak hidup dalam kasih ya, yang tidak hidup dalam kasih, coba lihat ajarannya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan nabi siapa, tetapi dari perbuatannya orang tahu dia itu menolak Kristus. Itu aja Bang Tom. Saya sambung ya. Jadi data yang disampaikan Bro Kores tadi itu mengenai Kristo, itu coba lihat itu strongnya itu 5543 bro. Ya,
Itu kalau di dalam pengertiannya itu baik hati, lemah lembut, ya. Itu tidak ada mengacu kepada Kristus. Tetapi halo? Halo? Lanjut Pak. Iya. Yang ini saya mau share screen dulu ya. Oke, waktunya di post dulu. Ya. 2 menit 8 detik. Iya. Di post dulu. Jadi Bro Kores, ini udah muncul belum? Dah. Udah muncul belum? Udah ya? Dah. Jadi Sudah. Silakan yang waktu disebut dilanjutkan. sebagai Kristos Udah, itu jalan. atau Kristau itu strongnya 5543 Bro Kores ya. Jadi bukan yang itu tadi yang Bro Kores sampaikan. Ya, hurufnya pun beda. Ya. Jadi jelas tadi pengertian Kristus itu sudah dijelaskan Bro Daniel, udah nggak usah saya ulangi lagi. Ya. Jadi ketika Allah itu datang menyelamatkan umatnya, datang sebagai manusia, tentu tidak sembarang manusia. Kan begitu. Manusia yang mana? Manusia yang dikhususkan, diurapi. Gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau di pengertian yang disampaikan kawan-kawan dari Quran tadi, tidak ada. Itu yang ada dikatakan tadi mengutip, kalau nggak salah saya nggak buka ininya ya, tapi sepertinya mengutip tentang Isa itu dari kalimatullah dan ruhullah. Nah, itu perlu dijelaskan. Ya. Ini masih berapa menit sih kok ada berisik-berisik 1 gitu? menit 1 detik. Iya, tunggu dulu ya, ditahan dulu. Bisa Saya mau stop share ya. screen lagi tadi yang di-share sama Bro Kores ya. Gini. Supaya jangan sembarangan ngambil data terus nih Bang Kores nih. Tunggu sebentar ya, saya cari tadi yang disampaikan Kores. Jadi sampein data itu apalagi di muka publik begini ya harus itu loh Bro. Harus inilah jujur gitu ya. Sebentar ya. Nah, ini saya tampilkan yang tadi saya screenshot ini punya Prokores. Nah, lihat ya bedanya ya. Ini nih 55. Coba bentar. 5543 ya. Ini nih. Kok nggak mau ya? Saya warnain. Tapi kelihatan ya, kawan-kawan. Aman ya kelihatan. Lanjut. 5543 itu pengertiannya udah beda Bro. Fit for us. Oke, 1 menit lagi. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya di dalam ayat-ayatnya juga beda. Gitu loh. Tapi yang mengacu kepada Kristus artinya yang diurapi itu misalnya di Matius 1 ayat 1. Lihat itu. Strongnya itu 5547 bukan 5543. Ya. Jadi jangan sampai salah data, Bro. Pengertiannya pasti beda. Ya, oke. Masih ada waktu? 30 detik. Mungkin Bro Daniel mau tambahin? Ya, saya pikir mungkin teman-teman Muslim tampilin dulu ya pemahaman tentang antikristus itu apa menurut Quran sendiri. Karena dari tadi cuma kutip punya Alkitab gitu. Itu aja sih Bang. Iya, itu dia yang kita butuh. Gitu. Apakah waktu masih ada? Waktu habis. Oke. Demikian tadi. Sekarang saya informasikan kita masuk ke putaran keempat. Untuk pihak Muslim, silakan nanti ada permintaan tadi tampilkan antikristus datanya. Ya, Gurunda biasa terakhir ya. Ya, silakan Dek. Ini 3 menit atau 6 menit dibuat? 3 menit. Oke. Nah, jadi di belakang layar aja di ininya, akhi. Timer, syukron. Nah, gini loh, my brethren. Yang lu bawakan itu kan internal ini ya. Itu kan internalnya apa namanya? Internalnya kekristenan. Ini yang gua bawa literasi Romawi. Romawi ini yang gua bawa gitu. Divucladius tuh yang ngomong siapa? Suetonius gitu.
Ini literasinya di bawah. Mereka mengenal kalian itu dengan Kristos. Kristos yang dikenal kalian itu. Nih. Tuh. Si Tertullian aja menggunakan kata Kristos ini, coba. Tuh. Kristos. Ya udahlah, diterima aja, kalian itu datang dari Kristos. Terus kalian rubah definisinya menjadi Kristos. Gitu. Selamat datang di kebenaran, my bre. Bawa data kok internal. Data itu harus yang netral. Ini Romawi. Kita bawa data Romawi ini gitu. Lanjut sekarang. Nah, kalau misalnya mau dilihat, mana tadi ini kan yang lu lihat kan? Ya gue bawa babas tadi itu supaya lu tahu definisinya apa gitu. Cuman ini tidak merubah fakta sejarah bahwa Kristus itu datangnya dari Kristos. Jadi kembali lagi, lu ngapain nuntut Islam untuk menjelaskan Kristus itu bagaimana? Lah yang paham Kristus itu Yunani, Romawi, dan juga Kristen, kami ini membenarkan apa yang salah gitu. Posisinya kalau memang Kristus itu benar ya my brethren, aturan Nabi Isa itu Isa al-Ristusi gitu, atau al-Karistusi. Ini kan jadinya apa coba? Isa al-Masih. Al-Masih, mem depannya sama kayak Yahudi gitu, Masyiyah gitu kan. Lah kalian apa? Datangnya kok dari huruf C, Kristos. Nggak nyambung ini. Jadi jangan sekali lagi nuntut-nuntut sesuatu yang datang di luar, sesuatu yang cuma kalian doang yang punya itu, gitu loh. Nggak usah kalian cocok-mologiin ke Yahudi atau ke Islam. Berbanggalah dengan identitas kalian yang asli, yang datang dari Yunani sana. Berbanggalah. Maksa-maksa mulu dari tadi ke Islam. Udah dijelasin Gurunda Al-Masih itu apa gitu. Terus pengertian Nabi Isa dengan julukannya Al-Masih itu bagaimana? Kayak gimana sih? Dari tadi Tom sama Daniel nih lucu banget aku lihat. Terima aja ini Romawi. Nah sekarang balik lagi. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua adalah secara sola scriptura anti-Kristus. Nih lihat nih. 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai 19. Telah banyak bangkit antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini ngomong ini, siapa yang ngomong ini? Yohanes ini ngomong ini kepada Kristen sendiri. Kepada internal kalian. Gitu. Waktu habis. Itu sudah, thank you. Baik, sebelum saya lempar ke Bang Juma, mungkin timernya bisa ditampilkan di ini aja Pak, di profilnya, kemudian Bapak raise hand itu, biar tampil. Oke, sebentar. Tampilkan di profil saja, biar enak gitu. Ya, sebentar ya. Oke. Bisa, cukup. Oke. Nggak bisa ditampilkan di profilnya Pak? Nggak bisa, saya pakai handphone. Oh gitu, oke siap. Ya udah, silakan Bang Juma. Iya, baik. Ketika ditanya, yang anti terhadap Yesus itu disebut apa di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'idah ayat 17. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Jadi antikristus itu disebut kafir. Itu penyebutannya di dalam Islam. Orang-orang yang kemudian menganggap Yesus itu Tuhan disebut kafir. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menutup diri terhadap ajaran Yesus. Coba, adakah kemudian teman-teman Kristen ini menjadi seorang Kristen karena menuruti perkataan atau perintah atau pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Tidak. Lalu dari mana mereka menjadi Kristen? Pesan daripada Yeremia 9 nomor 11 bahwa Yerusalem akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Yakub meramalkan di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan menjadi berlaku seperti serigala. Roma 11 nomor 1, ya, di situ Paulus mengaku adalah keturunan Benyamin yang nyata dikatakan dalam Kejadian 49 berlaku seperti serigala. Lalu kemudian diterangkan lagi bahwa dia mengaku sebagai ahli Taurat, dia mengaku sebagai orang Farisi.
Lalu kemudian dia menjalankan misinya, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kena semua terhadap indikasi ciri-ciri nyata terhadap antikristus. Belum lagi ketika yang diterangkan oleh Adinda Kores tadi. 1 Yohanes 2 berasal dari tengah-tengah kita. Lalu menolak Yesus, menolak Bapa. Apa buktinya bahwa Kristen menolak Bapa? Coba kita lihat di dalam pengajarannya Nabi Musa. Sang Bapa mengajarkan, setialah engkau dalam melaksanakan perintahku, dalam menjalankan aturanku. Coba, lakukan dengan setia. Jangan pernah kau menambah dan mengurangi. Yesus lagi datang mengajarkan, menyembah hanya kepada Allah. Memperoleh hidup kekal adalah mengimani Tuhan yang mengutus dia, satu-satunya Tuhan yang benar. Turutilah segala perintah dia yang telah mengutus aku. Adakah Kristen kemudian menjalankan itu? Tidak. Lalu apa yang dijalankan oleh Kristen hari ini? Yang dijalankan Kristen hari ini adalah oknum yang mengajarkan sesuatu keluar meninggalkan Yerusalem yang diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, lalu kemudian membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ahli kitab yang adalah serigala membuat sebuah sekte agama. Oke, terima kasih. Baik, demikian tadi. Silakan kepada pihak Kristen. Iya, Bro Daniel, bisa dibantu nggak saya screen untuk interlinear atau bahasa Yunani? Biar Bang. saya luruskan dulu Bang Kores ini. Oke, saya coba buka dulu sebentar ya. Tuh, tahan dulu ya. Dibuka dulu Matius 11 ayat 30, Bro. Matius 11 ayat 30. Tunggu ya. 30. Interlinear ya? Iya. Ya, nggak pakai interlinear nanti nggak ngerti mereka. Oke, saya share. Kalau bahasa Yunaninya doang nanti nggak ngerti. Nomor strongnya aja beda kan. Nah, ya kan? Saya baca ya. Oke, Hogar. mulai ya. Udah mulai ya. Iya, Lanjut. Hogar Oke, sigosumou Krestos. Nah, ini yang ditampilkan Bro Kores tadi. Ya, Krestos. Ini berbicara tentang virtunya, ya. Lemah lembut, baik hati, kebaikannya, ya. Krestos. Coba perhatikan itu ya. Huruf habis roh itu apa? Huruf apa? Nah, coba bandingkan dengan itu yang huruf ketiga ya. Kayak X, terus kayak P, terus huruf habis roh itu huruf apa? Itu coba bedain dengan coba Matius 1 ayat 1. Nah, coba bedain. Jelas ya? Beda kan? Nah, nomor strongnya pun 5547. Oke ya? Jelas Gak bisa itu. jawab gua, lanjut. Nah, jadi harus bisa bedakan, jangan karena fonetiknya sama langsung nyamain bro, gitu ya. Jadi kita ini bicara tentang Kristus, ya. Itu contohnya Matius 1 ayat 1. Nah, yang bro kutip tadi dari tulisan si siapa itu kan menjelaskan tentang siapa Yesus itu, wataknya kayak gimana, dia baik hati, lemah lembut, makanya dia pakai kata Kristos. Strongnya 5543, bedain ya, jelas ya, hurufnya pun beda di situ. Nah itu, jadi, nah kembali ke yang dijelaskan Bang Suma, gini, jelas dikatakan bahwa Isa itu Al-Masih kan, Masia diurapi, diusap, makanya dia bisa menyembuhkan. Coba Muhammad ada nggak? Diurapi nggak? Pak, tahan dulu, tolong waktunya ditampilkan. Masia nggak dia? 3 menit 52 detik. Tampilkan aja waktunya. Ya,
Muhammad Masiah nggak dia? Sebentar Pak Tom. Sebentar. Oh, Pak. oke. Oke, lanjut Pak Tom. Ya, Masiah nggak dia? Semua nabi dalam perjanjian lama itu diurapi loh. Jangan salah, diurapi. Nah kalau Muhammad nggak diurapi gimana? Nah tetapi pengurapannya sebagai apa? Kan begitu. Nah ternyata di dalam Quran Isa itu disebut Masiah. Kan gitu, diusap, diurapi sehingga dia bisa menyembuhkan segala macam. Berarti satu-satunya dong kalau di Quran. Tapi di data Kristen, di Alkitab baik PLPB, ya itu yang diurapi itu ya nabi-nabi, rasul-rasul itu semuanya ada pengurapan. Tetapi untuk Kristus sendiri, Yesus Kristus, pengurapannya sebagai apa? Sebagai bait Allah. Ya, coba baca Yohanes 2 ayat 19-20. Tubuhku ini, ya, tubuh Yesus itu adalah tempat bersemayamnya Yod-Heh-Vav-Veh, Bapa bersemayam di dalam tubuhnya Yesus. Dan itu kita harus terima. Itulah dia, makanya dia Allah. Nah yang jadi pertanyaan, umat muslim menerima enggak Allah itu sebagai Bapa? Kan tidak. Jadi semuanya sudah ditolak. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan sih sebenarnya. Siapa yang antikristus itu? Silakan Bro Daniel. Ya, melanjutkan yang dari Bang Tom bahwa betul di situ jelas ya, menolak Kristus, menolak anak dan menolak Bapa. Sebagai anak Allah, kita tahu bahwa Muslim datang dengan narasi bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan. Padahal jelas anak Allah dalam pemahaman Alkitab itu tidak seperti beranak secara biologis. Nah, tetapi penyangkalan itu tidak penolakan itu tidak pada pemahaman yang benar. Namun penyangkalan kepada Allah itu adalah Bapa itu juga dilakukan. Jadi dua-duanya ini ditolak saya lihat. Nah, menolak Yesus yang menjadi juru selamat itu menolak hidup yang kekal juga. Dan dikatakan di 2 Yohanes tadi bahwa di situ awalnya dia menegaskan bahwa orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus dia telah keluar menyimpang dan dialah antikristus. Lalu dijelaskan sekali lagi ajaran-ajarannya itu yang menyimpang seperti apa? Ya ajaran yang keluar dari kasih. Nah, jadi ajaran kasih itu jelas bahwa orang pasti tidak akan tercerai-berai. Melainkan orang yang tinggal di dalam ajaran kasih itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Tidak ada yang namanya perceraian dan segala macam. Nah, kalau ajaran ini diterima, ya kita boleh lihat ya nabi-nabi yang katakanlah setelah para rasul ini yang dikatakan oleh teman-teman Muslim Nabi Muhammad, apakah meneruskan ajaran ini juga? Ya, secara pemahaman tadi, menolak anak dan Bapa itu sudah dilakukan. Sedangkan ajarannya sendiri apakah masih meneruskan? Tidak. Saya rasa itu pun sudah sedikit menyimpang ya dari ajaran kasih itu. Itu saja sih, saya sebenarnya masih menunggu. Tapi ya, saya pikir waktunya udah Waktu habis. Cukup, waktunya habis. Saya ingatkan kembali, sekarang kita masuk ke putaran yang kelima. Untuk sesi kedua ini, silakan kepada pihak Muslim untuk memberikan sanggahan sekaligus pemaparan. Oke. Ini masih bebal aja ya, masih nggak ngerti-ngerti aja. Ini makin bantah makin gua bongkar loh. Nah sekarang gini Tom, my brethren. Udah jalan, udah bisa nih timernya. Ya di belakang aja. Yuk, silakan. Kekristenan itu dibilangin sering nyomot-nyomot terminologi dari orang lain lalu kemudian diperkosa definisinya. Nih perhatikan, kalau memang Kristus itu berdiri sendiri,
apa namanya tidak ngambil dari Kristus, ngapain ini ada kata Mesias lagi di Yohanes 1 nomor 41? Lihat nih. Lihat nih. Nih. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Mesias ya, lihat perhatikan apakah Yunaninya Kristus? Nah, perhatikan sini. Kita buka nih Bible Hub yang gua kasih. Tuh. Enggak. Dar, selamat datang di kebenaran. Gue bilang juga semua itu kalian masukin gitu. Lah Mesias ada, Kristus ada, Kristus ada. Buat apa coba? Supaya yang Yunani Romawi masuk, yang Yahudi pun masuk gitu. Sekarang mau coba-coba lagi ke Islam, nggak bisa lah kami evaluator. Kalau masuk ke Kristen gimana kami ngevaluasi kalian? Kan gitu. Maka dari itu si Kristus itu datangnya dari Kristos gitu. Kalau misalnya dalam internal kalian itu dibedakan, silahkan bebas. Orang itu udah internal kalian. Tapi secara literasi Romawi mereka tidak mengenal Kristus. Yang mereka kenal itu kalian adalah Kristos. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ini noise, bentar. Ini siapa noise ya? Bang Anto. Sip. Nah, jadi itu dipahami gitu. Kristus ada, Mesias ada lagi sekarang. Nanti yang 2030 nanti ada kata Al-Masih lagi di dalam ini, di dalam terjemahan LAI. Lucu kan itu? Diterima aja. Internal kalian yang tahu Kristus itu internal kalian sama Romawi dan Yunani udah. Islam itu udah beda. Islam itu membenarkan, mengkoreksi. Jadi kita tuh nggak peduli mau kalian mau ngomong apa. Pokoknya salah selama itu tidak tertulis. Contohnya apa yang tidak tertulis? Tritunggal. Tertulis gak? Enggak. Antikristus tuh yang mengimani. Kemudian Tuhan turun menjadi manusia. Tertulis gak? Enggak. Nah, antikristus tuh. Apalagi? Torah batal. Itu antikristus ya, pro Paulus baru ya. Jadi gitu my brethren ya. Ini soal apa? Soal terima aja kenyataannya. Karena kalau bahas Kristus itu gue akan masuk ke bagaimana kelakuan kalian atau karakter kalian yang selalu mencomot-comot istilah dari agama-agama di wilayah-wilayah yang kalian hinggapi. Lalu kemudian dijadikanlah bagian dari keimanan supaya gampang aja itu orang-orang masuk ke agama kalian gitu kan. Contohnya apa? Ada Mesias, ada Kristus, dan Kristus datangnya dari Kristos. Dibuktikan dari mana? Dari literasi Romawi yang gua bawa, my bre. Nih, gua bawa lagi nih. Waktu habis. Siap, selamat datang di kebenaran. Thank you. Oke, silakan kepada Bang Juma. Oke, tadi saya mendengarkan. Bisa dihilangkan dulu nih intinya biar dikembangkan screen-nya. Bentar. Sebentar Bang Juma. Sabar dulu. Kita selalu terkendala dengan timer ya. Ada nggak dijual yang harga 3 miliar timer itu supaya bisa dibeli aja sekalian. Lebih banyak waktu untuk mengatur ini daripada kita dialog. Belum lagi ditambah suara pesawat. Ini Bang Anto. Ini yang nulis siapa ya Bang Anto? Udah lanjut. Oke. Silakan. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa semua nabi di dalam perjanjian lama itu Mesias. Tapi yang membedakan kemudian Yesus itu adalah tubuhnya adalah bait Tuhan kata Anda. Sehingga dia Tuhan gitu. Anda lupa dalam 1 Korintus 3 nomor 16, 1 Korintus 6 nomor 19, nomor 20 dan seterusnya. Di situ diterangkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Berarti Anda Mesias juga gitu. Kristen itu Mesias juga gitu. Waduh, gawat. Lalu kemudian tadi Bro Daniel mengutip Daniel 9 nomor 24, di situ katanya yang diurapi adalah yang maha kudus kalau nggak salah. Ya Anda harus banyak belajar gitu ya. Kalau Anda ingin merujuk kepada terjemahan yang sebenarnya, di situ yang diterangkan adalah dan untuk mengurapi orang yang paling kudus, bukan mengurapi yang maha kudus. Masuk ke dalam original teks kitabnya Bani Israel, di situ diterangkan Kodes Kadasim. Tidak ada di situ kata yang maha kudus, bro. Tidak ada di situ.
Ya, jadi yang dikatakan di sini bisa Anda terjemahkan menjadi benda yang kudus, bisa Anda terjemahkan menjadi barang yang kudus, bisa Anda terjemahkan menjadi tempat yang kudus atau sembahan penyembah yang kudus dan seterusnya. Nggak ada yang maha kudus di situ. Jadi jangan diberikan menampilkan data yang nanti akan ya kayak beginilah jadinya. Jadi tidak ada di situ di Daniel bahwa itu adalah maha kudus, ya nggak ada. Yang diterangkan di situ adalah kudus, tempat kudus, kemudian persembahan yang kudus dan seterusnya. Itu yang bisa diartikan kepada apa yang tertuang di dalam original teksnya dalam bahasa Ibrani. Kodes, Kaldasim. Jadi jangan Anda kemudian menambah-nambahi. Nah, sehingga ketika dikatakan antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Hidup kekal itu apa? Engkau harus melaksanakan, menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Baca Ulangan 11 nomor 1, baca Keluaran. Ya, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Sedangkan aturan Tuhan, perintah Tuhan, itu semuanya sudah dihapuskan oleh Paulus. Efesus 5 itu jelas. Efesus 2. Ya, dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan, maka Dia membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala hukum dan ketentuan yang ada dalamnya. Ketetapan Tuhan dibatalkan, dihapuskan. Siapa Dia? Antikristus, anti terhadap ajaran Yesus. Baik, Demikian. Bang Bima, waktunya sudah habis. Demikian tadi pemaparan dari Muslim. Selanjutnya kita serahkan kepada pihak Kristen untuk memberikan pemaparan sekaligus sanggahan. Saya ingatkan kembali tema kita pada malam hari ini adalah siapakah yang anti Yesus, Islam atau Kristen. Silakan pihak Kristen. Oke. Saya share screen dulu ya. Yang disampaikan Bang Kores tadi itu bagus banget itu. Jadi mana ya? Udah bisa ya? Oke. Nah. Oke, ini yang disampaikan Bang Kores tadi ya. Mesias ya, 3323 nomor strongnya. Nah, Mesias. Coba itu definisinya di bawah. Messiah devoted title corresponding to Christ. Nah, digunakan Messiah the anointed one. Nah, word studinya Messiah literally the anointed one, referring to Jesus as the Christ. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kemampuan reading komprehensifnya Bang Kores ini, waduh, gawat ini. Oke, terkait yang diurapi Daniel 9 ayat 24, Kodes Kadasim, betul Bang Suma, memang itu mengacu kepada tempat, barang, benda bisa, tetapi kalau cek dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tempat Maha Kudus itu adalah ruang kudus itu loh, ruang Maha Kudus itu loh, dan disitulah Allah itu bersemayam. Nah, itulah gambaran dari Mesias. Tubuhnya jasmania itu sebagai tempat ya Yod-Heh-Vav itu bersemayam. Makanya tadi saya buka Yohanes 2 ayat 20 19-20 ya. Jadi yang diurapi itu memang tubuhnya. Nah, itu tempatnya. Makanya di ayat 25. Coba baca ayat 25. Bro Daniel, mohon di share screen Bro Daniel. Oke, sebentar ya. Ditahan dulu waktunya ya. 38 detik. Tolong di post dulu. 4 menit 36. Di ini interlinear atau mana, Yang Bang? biasa aja dulu Bro. Di Yohanes ya? Langsung interlinear. Daniel 9 ayat 25 Bro. Langsung interlinearnya aja deh. Oke. Tunggu ya, saya buka interlinear. Saya buka dulu. Daniel. Nah, 9, tunggu Bang. Ayat 25. Oke. Tinggal share screen. Ya. Nah, di situ ada kata Mesia Kak. Oke, silakan waktunya dilanjutkan.
Iya, Oke. silakan. Di situ ada kata Mesias ya, Bro Daniel. Ya ada. Coba dinaikin, Bro. Nah itu Mesias tuh. Oke ya. Ya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Ya, Mesias. Ini kalau saya ceritakan hitungannya 70 kali 7 masa, itu tepat. Itu ayat 26-nya 70 kali 7 masa, itu tepat datangnya Kristus. Tapi lain kali lah. Jadi nubuatan itu bertepatan dan sejarah bertepatan dengan datangnya Tuhan Yesus. Itu 70 kali 7 masa, kurang 3,5 masa. Oh, itu bisa detail saya jelaskan. Jadi ini berbicara tentang Yesus sebagai tempat Maha Kudus, di mana Sang Bapa itu Yod-Heh-Vav-He itu bersemayam. Makanya kalau menolak Kristus datang sebagai manusia, itu antikris. Nah, itu salah satu pengurapan Yesus, ya. Nah, kalau yang nabi-nabi lain diurapi sebagai nabi, diurapi sebagai raja, diurapi. Tapi kalau Yesus itu diurapi sebagai imam besar, diurapi sebagai raja, diurapi sebagai apalagi tempat Maha Kudus, ya, tempat bersemayamnya Allah sendiri, ya, terkait 3 dengan menit 10 detik. manusia ya yang terima Yesus itu lahir baru, disucikan kehidupannya sehingga Yesus bersemayam di dalam dirinya. Makanya dikatakan kamu itu bait Allah. Bait Allah dalam arti sudah bait Allah secara bukan tempat kudus ya, bait Allah dalam arti yang di mana Yesus itu sendiri hadir di dalam dirinya dalam bentuk rohnya. Nah, itu namanya Roh Kudus. Gelarnya Roh Kudus. Itu adalah eksistensi Tuhan sendiri hadir dalam diri manusia. Nah, itu hanya orang yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebagai Tuhan Juru Selamatnya, tidak menolak dia sebagai Kristus. Itu baru Tuhan hadir dalam dirinya, gitu. Itu kira-kira. Bro Daniel, silakan, Bro. Iya, ini baik ya, saya tambahi. Yang tadi Bang Suma bilang, orang Kristen itu tubuhnya adalah bait Allah. Betul. Maka di 1 Timotius, surat Paulus kepada Timotius ya. Ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah, jelas ya. Jadi, orang yang menerima dia dan roh Tuhan itu berdiam di dalam dirinya, dia itu disebut manusia Allah. Ya. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi tapi bukan berarti kita ini jadi juru selamat gitu, enggak. Tapi dalam hal kita diurapi untuk dibenarkan dan dikuduskan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Itu aja, Bang Tom, silakan lanjut. Saya singkat aja itu. Ya, jadi orang Kristen itu sebagai bait Allah, tetapi di dalamnya ada tempat Maha Kudus. Nah, yaitu Yesus sendiri, ya. Dan tempat Maha Kudus itu sudah berupa secara rohani, ya. 1 Karena yang menit. hadir adalah rohnya. Nah, Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi makanya orang Kristen bilang sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu berarti menyembah Yesus. Itu adalah menghadapkan kiblatnya kepada Yesus. Disitulah bait Allah yang sebenarnya tempat kudus itu, ruang Maha Kudus yang dimaksud. Sedangkan kita ini adalah bait Allah dalam arti yang luasnya, tempat kudus itu. 30 detik. Ya, silakan. Bro Daniel. Masih ada 30 detik. Singkat aja itu. Cuma dari kawan-kawan Islam sendiri kan tidak jelas itu arti Masiahnya seperti Al-Masih seperti apa gitu kan. Berarti hanya Yesus saja yang diurapi berarti ya. Gitu. Padahal dalam konsep perjanjian lama itu nabi-nabi itu harus diurapi gitu. Tetapi sebagai nabi gitu. Sebatas itu. Waktu habis. Satu aja pengurapannya. Ya, Baik. silakan. Baik, terima kasih dari pemaparan dari pihak Kristen. Tiba saatnya kita memasuki putaran terakhir, yaitu putaran yang ke-6. Silakan kepada pihak Muslim untuk memberikan sanggahan sekaligus pemaparan. Dinda Kores.
Eh, Guru Nda mau duluan? Boleh. Siap, tafadhol. Iya, jadi lagi-lagi kalau Anda mengambil Daniel 9 nomor 25, ini hanya cocokologi mengantarkan diri Anda menjabarkan tentang ajaran paganisme. Sampai ada yang dengan PD-nya mengatakan engkau adalah manusia Tuhan. Nauzubillah. Jadi ketika Anda mengatakan yang diurapin di situ adalah Yesus, jelas di situ dikatakan dia seorang raja. Kapan Yesus menjadi raja? Apa nama kerajaannya? Sementara ada banyak Kristus lain yang bisa menggenapi nubuatan itu. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Lalu kenapa ke Yesus yang gak nyambung-nyambung? Gak ada nyambung-nyambungnya ke Yesus, dipaksakan ke Yesus. Dia gak pernah duduk menjadi seorang raja. Inilah yang saya katakan, Anda semua itu adalah antikristus. Apa pembuktian sederhananya? Camkan baik-baik, pasang kuping Anda. Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, ini Yesus loh. Sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus berpuasa, Yesus sunat, Yesus menyembah hanya kepada Allah. Yesus ibadah dalam keadaan sujud. Sebelum masuk ke dalam bait suci, Yesus disunat dulu. Dia membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Baru masuk ke dalam bait suci. Kalian, Anda mengatakan diri kalian itu kudus. Kudusnya dari mana? Sunat aja kagak. Sementara dalam kehidupan Yesus, orang-orang yang tidak bersunat diharamkan, dinajiskan masuk ke dalam bait suci. Loh kok tubuh Anda yang menjadi bait suci, bait Allah? Astagfirullahalazim. Kapan sehatnya? Yohanes 14 nomor 12 itu ajaran Yesus. Kalau kalian percaya kepada Yesus, kalian akan menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus dan tidak akan menyembah kepada Yesus. Kenapa? Yesus itu Mesias. Mesias itu utusan Tuhan, orang yang diurapin, orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan, orang yang dikuduskan, bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ingat, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalian membentuk Tuhan dalam rupa manusia, itulah artinya Anda anti Yesus. Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kenapa Anda lagi melantik anak Maria juga Tuhan yang benar? Belum lagi burung merpati Anda lantik juga menjadi Tuhan yang benar. Kapan sehatnya? Antikristus itu adalah Kristen. Kenapa saya katakan? Karena Kristen sama dengan golongan manusia yang membunuh akal sehatnya untuk mendudukkan Anak Maria menjadi Tuhan dengan segala embel-embel dari cocokologi kitabnya Bani Israel. Demikian. Baik, silakan Bang Kores. Data gue udah siap, hayo. Tunggu ya, bentar, dikit lagi. Ya, Mikdas chapter berapa tuh? Bentar ya. Ya, Mikdas chapter 1. Sip. Oke, di sini gua akan share screen. Inilah kenapa gua bilang kekristenan itu nggak nyambung. Gitu. Kalau misalnya lu bawakan Kristos yang Yunani Romawi, cocok lah itu, cakep gitu, cocok. Tapi kalau misalnya dibawakan ke Yahudi dan Islam itu nggak nyambung gitu. Dan terus tadi penjelasan yang soal, nah ini tuh Mesias, tuh lihat Anointed One, itu Kristus, itu kan definisinya internal kalian. Jadi yang jelas tuh apa maksudnya coba? Lu malah menguatkan apa yang gua bawa gitu. Kalian nyomot-nyomot istilah-istilah dari keagamaan lain, lalu diterapkan ke dalam kekristenan. Supaya cocok aja gitu loh. Untung aja pagan-pagan Romawi Yunani udah punah sekarang. Coba kalau mereka ada, pasti ngebela Islam. Iya, itu punya kami. Mereka ambil. Pasti begitu mereka. Karena yang diurapi dalam Romawi dan Yunani dengan kata Kristos itu nggak cuma orang, berhala-berhala mereka pun mereka urapi. Itu yang perlu kalian pahami ya. Lanjut sekarang. Soal itu udah habis, Mesias dan Kristus. Lanjut soal sekarang Mesiasnya. Ini perhatikan di sini. Yesus ini kan katanya diurapi ya.
perhatikan. Ini Yesus diurapi nih. Yesus diurapi di misalnya di Yohanes 12 nomor 3, lihat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu ya. Jadi diurapinya tuh minyak narwastu. Ini lihat perikopnya namanya diurapi. Ada nggak nih dalam keimanan Yahudi yang kalian ambil soal nabi-nabi itu diurapi? Nah, ada nggak nih minyak narwastu? Itu ada di Keluaran 30 nomor 22. Kita lihat. Nah, di sini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, dan tebu yang baik 250 sikal, kayu teja, yang terakhir minyak zaitun. Nah, ini yang di 25 lah, di 25-nya lihat. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Ada nggak narwastu di situ? Dar, selamat datang di kebenaran, my bre. 1 menit lagi. Narwastu itu di India adanya nih, perhatiin nih. Narwastu adalah narwastu nih, gua buka. Shoot. Loh, akar wangi atau narwastu adalah sejenis rumput yang berasal dari India. Jadi lu kalau mau jadi Mesias India, my bre. Bukan Mesias Yahudi, apalagi Mesias dunia, enggak. Mesias India. Yesus itu juru selamat untuk orang India, bolehlah pakai itu. Enggak nyambung soalnya kalau mau dibawa ke Yahudi atau ke Islam. 30 detik. Ini kebenaran yang ada, terima kenyataannya, my bre. Lanjut lagi sekarang. Terus yang diurapinya siapa? Yang ngurapi itu siapa sih yang boleh? Nih, kita lihat di sini. Yang ngurapi itu haruslah orang yang pernah diurapi sebelumnya. Itu si Maria Magdalena pernah diurapi enggak? Dulunya cewek pula, mana ada imam cewek? Aduh, aku gininya data nggak sempet, nantilah aku keliatin ya soal pengurapan itu. Jangan macam-macam kalau bahas Mesias, soal Yahudi apalagi Islam. Waktu Islam itu habis. simple. Almasih itu cuma mengusap saja. Baik, Bang Thank you. Kores, waktunya sudah habis. Silakan kepada pihak Kristen untuk memberikan Ya. sanggahan Oke, sekaligus pemaparan. ditambahin waktunya ya. Jadi gini, Bang Kores perlu belajar reading komprehensif dan menafsirkan Alkitab itu harus lihat segala sesuatunya termasuk latar belakang. Nanti itu tentang diurapi dengan minyak narwastu itu dijelaskan di situ ya, itu persiapan untuk penguburan ya. Jadi nanti Bro Daniel bisa jelaskan itu latar belakang Ibrani itu apa itu gunanya itu narwastu. Nah, pengurapan tempat Maha Kudus, pengurapan nabi itu ada kriteria-kriteria tersendiri ya. Itu ada minyak urapan tersendiri dan itu yang disampaikan tadi betul itu ya. Nah, itu adalah gambaran, minyak itu adalah gambaran dari Roh Allah itu sendiri yang mengurapi di mana dia tempat-tempat dia akan hadir. Nah, di dalam perjanjian lama itu tempat Allah hadir itu di mesbah itu diurapi dengan minyak urapan, itu tempat Maha Kudus namanya. Nah, kita tahu Yesus itu adalah mesbah kudus di hadapan Allah yang di mana korban persembahan itu dipersembahkan, yaitu dirinya sendiri. Begitu juga yang ruang Maha Kudus itu disebut ruang Maha Kudus, di situ ada tabut dan sebagainya, itu juga diurapi dengan minyak itu. Nah, itu kalau mau detail itu bisa saya jelaskan tapi panjang nanti. Jadi Bro Kores jangan sok ngajarin saya gitu ya. Terlalu kecil itu. Nah, dari kata Mesias tadi sebenarnya Bro Kores sudah reading komprehensifnya udah skala besar sendiri menampilkan data tapi nggak bisa membaca dan memaknai. Nah, kerajaan Yesus itu adalah kerajaan sorga, Bang Suma. Bukan kerajaan seperti Nabi Muhammad. Ya, dia harus angkat senjata berperang untuk mengalahkan orang-orang lain, penduduk yang lain, suku yang lain, kemudian dia menguasai Jazirah Arab terus ekspansi terus. Yesus itu adalah kerajaannya kerajaan sorga. Kalau kita lihat penggenapan nubuat 70 kali 7 masa dalam itu mulai dari dihitung dari Babel, Persia, Yunani, Romawi ya. Itu semuanya hancur itu kemudian